Tuhan ini punya goal buat saya dan saudara. Berapa banyak di sini yang punya anak? Oke. Kalau Anda punya anak, Anda punya goal? Atau Anda cuma sekedar beranak? Anda punya goal gak? Anda punya goal. Pada waktu Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, Dia Allah yang punya spesifik goal dalam hidup kita. Dia ingin kita menyelesaikan bagian yang terbaik selama kita di muka bumi ini. Amin. Nah, saudara, apa yang membuat saya mau berkata begini, saudara, di Markus 4 dengan cepat. Markus 4 ayat 30. Haleluya. Anda harus mengerti daya cipta, daya kekuatan yang dahsyat dalam kerajaan Allah itu seperti apa. Markus 4 ayat 30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah. Jadi kalau Anda mau mengerti seperti apa sih kerajaan Allah itu, dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Nah, saya percaya kekristenan kita seperti pada waktu kita lahir baru, kita seperti biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Oke? Dan dikatakan begini, ayat 31. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Nah, ayat 32. Anda harus belajar sistem kerajaan Allah. Pada waktu ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan itu, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Jadi Tuhan make sure setiap anak-anak Tuhan mengerti hari itu. Tapi dikatakan itu, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, saudara, Anda melihat bahwa di dalam kerajaan sorga, pada waktu sesuatu ditabur, semua secara natural akan tumbuh menjadi besar. Anda yang dulu cuma dengar firman, one day Anda akan membagikan firman. Anda yang dulu cuma minta, Anda one day akan memberkati. Amin. Saudara, pada waktu di bagian firman, Anda punya goal begini. Kalau aku biasa ngutang, suatu saat aku bisa jadi berkat gitu loh. Dulu yang aku ini selalu sakit hati, one day aku bisa memberikan kasih dengan Tuhan. Amin. Itu yang kenapa saya mau berkata, semua benih yang paling kecil itu one day, kalau yang natural yang ditabur dalam kerajaan Allah akan growing sebenarnya. Amin. So, pagi hari ini make sure Anda mengerti. Nah, apa yang membuat kita seringkali tidak mengalami peninggian itu, tidak mengalami growing itu? Saya bagikan dari Selasa kemarin. Yang pertama adalah kerendahan hati. Anda untuk ditabur dalam benih, dalam kerajaan Allah, Anda harus punya kerendahan hati. Artinya kerendahan hati, kalau saya mau katakan dengan ini, yang lama harus berani dan percaya kepada Dia, digantikan dengan sesuatu yang baru. Saudara, pada waktu firman Tuhan dibagikan, pengalaman seburuk apapun dalam hidup saudara, Anda harus belajar rendah hati dan percaya bahwa yang terbaik Tuhan sediakan di masa yang akan datang. That's humble. Amin. So, pada waktu firman Tuhan dibagikan, percaya pagi hari ini bahwa yang terbaik Tuhan sediakan di masa depan. Seringkali kerendahan hati simple. Seringkali pada waktu firman Tuhan dibagikan, kita penuh dengan apa yang namanya kekerasan hati. Nanggap, seperti yang sudah-sudah terjadi, seperti yang dahulu. Itu mental Mesir yang mengerikan sekali. Saya akan bawa Anda ke arah itu pagi hari ini. Nah, saya tulis beberapa fakta di dalam Alkitab. Yesus pun harus dibaptis oleh Yohanes. Dia ngerti apa itu kerendahan hati. Dari benih yang kecil tumbuh jadi besar. Amin. Nah, setiap orang, Yesus dipakai oleh Tuhan di umur berapa? 30 tahun. Saya mau berkata gini, setiap orang selalu ada umur
kedewasaan rohani. Nah, itu yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Karena di umur kedewasaan rohani itu, semua yang ditabur itu mulai jadi besar. Are you with me, church? Nah, Anda harus masuk ke fase itu. Fase di mana musim benih kecil itu mulai bertumbuh dan mulai apa? Berbuah. Yang dulu gampang kecewa di musim itu, waktunya Anda mulai membalikkan semua keadaan dalam hidup saudara. Come on, church. Yesus pun harus belajar apa? Rendah hati. Dia harus dibaptis. Tapi Alkitab katakan dia harus menjadi, tanda kutip, menjadi manusia 100% selama 30 tahun. Baru setelah umur 30 tahunan, dia dipakai Allah dengan luar biasa. So, setiap anak Tuhan harus mengalami apa yang namanya fase sebelum 30 tahun itu. Saya mau berkata gini, bukan secara umurnya, tapi dengan pengertian bahwa itu adalah momentum di mana setiap anak Tuhan memegang apapun diberkati dan jadi. Tapi seringkali yang menghalangi itu apa? Kerendahan hati kita. The greatest parents adalah orang yang pernah lulus menjadi apa? Anak. Saya ajarin kepada hari Sabtu di XO gini. Anda mau jadi orang hebat gak? Jadi pegawai hebat dulu. Nangkap saudara. Seringkali orang tidak pernah memasuki berkat 30 tahunan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah lulus untuk apa? Punya kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Anda bisa mengikuti seseorang di atas saudara dengan baik. Dan Anda akan mengalami berkat 30 tahunan itu. Kemarin sudah Rifoni khotbah soal sebelum sacap. Dan saya rasa ada benarnya. Karena Daud dipakai Tuhan di umur 30 tahunan. Yusuf dipakai Tuhan di umur 30 tahunan. Nah, 17 tahun ngapain? Jadi hamba. Nah, suatu saat saudara, Bishop Dek pada waktu dipanggil jadi full timer, ada sebuah peristiwa yang bagus sekali. Dia adalah lulusan dokter. Saudara, suatu saat Bishop Dek pada waktu dipanggil jadi full time, ayahnya ngomong gini, kamu ini kalau jadi dokter bisa menghasilkan jauh lebih besar. Nah, Bishop Dek mengalami apa yang namanya pendidikan awal kerendahan hati menjadi pelayan Tuhan. Dia berkata gini, Tuhan, saya tidak mau dikasihani orang dari uang receh. Karena beliau adalah punya background orang kaya, papanya salah satu punya kuda, range kuda, jadi pasti orang kaya lah saudara. Nah, dia punya mindset apa? Kalau ikut Tuhan itu harus apa? Sisa. Dan apa yang terjadi? Suatu saat dia tanya, Tuhan, saya nggak mau diberkati dengan cara begini. Saya dikasih recehan sama orang. Saya mau bekerja dan menghasilkan karena skill saya. Lalu suatu saat Tuhan berkata dengan jelas, dia berkata, Dek, kamu tuh di mataku nggak ada apa-apanya. Justru aku pakai kamu karena aku ingin berkati kamu lebih. Jadi sudah waktunya lagi Anda punya message gini, oh kalau saya punya waktu hidup sisa, saya kasih Tuhan. Itu bukan kerendahan hati. Dan apa yang terjadi saudara, bertahun-tahun Bishop diajarin di dalam bukunya berkata begini, bertahun-tahun saya cuma sebagai pengkhotbah kelompok kecil yang saya nggak tahu kapan bertumbuh. Tapi apa yang bertumbuh kalau saya belajar dari buku itu? Kerendahan hati. Karena setiap kita dalam kekristenan kita melahirkan kerendahan hati, ujungnya selalu peninggian buat saudara. Itu kenapa Tuhan punya goal. Pastor, kenapa saya harus melewati hal-hal tertentu? Simple sebenarnya. Kalau Anda punya mindset yang penuh dengan hadirat Tuhan, Anda berkata, oh berarti aku akan ditinggikan. Amin, saudara. Saudara, Bishop ini pada waktu dia mengalami itu, dia ada sesuatu yang ke-switch di pikiran dia. Ternyata melayani Tuhan itu bukan dapat recehan. Lebih. Saya berdoa di sini atau one day tidak ada full time berkata begini,
Karena saya udah dipecat di 100 perusahaan, gue daftar jadi full time. Nggak kepake. Itu bukan kerendahan hati. Tapi kerendahan hati adalah kamu memilih dengan sangat waras bahwa ini loh lebih berharga. Dan I am humble myself, submit di bawah Tuhan. Are you with me, church? So upah kerendahan hati apa? Peninggian. Jadi kalau Anda suami istri, Anda bos, atau Anda seorang anak, setiap Anda rendah hati, apa ujungnya? Wah, enaknya dia dong Tuhan. Enggak. Apa? Saya ditinggikan. Amin. Itu mindset supaya iblis gak masuk dalam pikiran saudara. Amin. Setiap saya ngalah, ujungnya apa? Saya ditinggikan. Itu hukum kerajaan Allah. Setiap saya direndahkan, akan apa? Di elevation. Nah, kenapa saya merasa saya yang disakitin? Jiwa. Nanti saya akan bahas sedikit, saudara. Saya mau berkata kerendahan hati punya sesuatu yang powerful sebenarnya. Mari kita buka sebentar di Matius 18 ayat 3-4. Nah, ngejalaninya itu yang repot. Karena bagian mana yang disentuh? Kesombongan di mana? Di jiwa kita. Kalau Anda berkata orang sakit hati sombong kok, sombong. Nanti akan belajar. Tanggap. Orang yang suka takut apa? Sombong, sombong. Karena nggak percaya apa? Tuhan bisa bela. Saya mau berkata sombong itu tidak ngomong dompet loh ya. Banyak saya kenal orang kaya rendah hati. Tapi orang susah, sombongnya luar biasa. So tidak berbicara soal tabungan. So Anda safe pagi hari ini, okay? Di Matius 18, itu sikap hati yang keluar bereaksi di dalam hidup saudara. Matius 18 ayat 3-4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Gawat gak? Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam apa, saudara? Kerajaan surga. So poinnya tidak lagi berbicara siapa, tapi apa. Setiap saudara mengalami perendahan dalam hidup ini, jatah anugerah saudara di kerajaan surga menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Itu kenapa mindset pikiran itu penting. Di dalam masa-masa tanda kutip tes, masa-masa Anda mengalami di bawah atau direndahkan, mindset itu menjadi sebuah senjata Allah yang luar biasa. Are you with me, church? So pagi hari ini saya berdoa setiap saudara mengalami apa namanya? Kerendahan hati. Di balik itu selalu ada apa? Berkat. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 6. Saya akan buka satu persatu dengan cepat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya bagikan di hari Selasa, karena saya mau ulang sedikit lagi. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. So apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Daud, Yusuf, dan juga siapa? Tuhan Yesus sendiri. Bertahun-tahun tidak terjadi apa-apa di umur 30 tahunan. Nah, jangan anggap itu sebagai sebuah angka, tapi sebagai sebuah momentum. Setiap orang disediakan Tuhan untuk sebuah berkat di musim tertentu. Tahukah saudara, bahkan di musim itu Anda nggak perlu ngambil berkat, itu turun sendiri. Nah, di musim hujan, Anda perlu nggak minta air? Nggak perlu. Saul pada waktu sebelum dia jadi raja, cari keledai aja nggak ketemu. Tapi saat dia diurapi, Samuel berkata, "Do not worry about donkey again." Sekarang
kerjakan seapapun sebanyak mungkin yang tanganmu bisa dapat dan kerjakan. Sebab Tuhan akan membuatnya apa? Berhasil. Pentingnya urapan di dalam keluarga dan gereja sangat penting. Salah satu yang mendatangkan urapan adalah kerendahan hati. So pada waktu saudara, dengar baik-baik, seberapapun umur saudara, pada waktu Anda di kaki Tuhan, datanglah seperti seorang anak kecil. Orang kaya seperti Daud, orang hebat seperti Daud dan juga Ayub. Dia berkata, seperti orang bodoh aku di bawah kakimu Tuhan. Ada banyak hal aku tidak pernah mengerti. Daud berkata, singkapkan apa yang tidak mataku bisa lihat di hadapanmu Tuhan. That's humble. Are you with me, church? Salah satu orang cari orang rendah hati adalah suka baca buku. Artinya kamu tidak mau jatuh di lubang yang sama. Salah satu ciri orang sombong adalah Anda jatuh di lubang yang sama. Di sini ada yang mau tiap minggu kesandung di lubang yang sama? No. Dengan kerendahan hati, dengan kamu belajar, kamu bisa avoid ada banyak hal yang gak perlu terjadi dalam hidup saudara. Dengan cepat pagi hari ini, Alkitab katakan supaya ditinggikannya pada waktunya. So di setiap orang selalu ada waktu apa? Peninggian.